sahabat, senang sekali Halo Indonesia bisa menyapa Anda di rumah hari ini. Ya, serangkaian informasi terkini dan inspiratif yang kami hadirkan selama 1 jam ke depan. Antara lain, Indonesia butuh 4.000 waduk. Ada pula upaya mempertahankan tradisi leluhur suku Baduy. Ya, selain itu hari ini Halo Indonesia akan membahas tentang bisnis berbasis budaya, selengkapnya dalam segmen Bincang. Ya, hingga 2014 menurut data Kementerian Pekerjaan Umum, Indonesia baru memiliki 284 waduk. Ya, padahal idealnya Indonesia harus memiliki 4.000 waduk agar tidak mengalami kekeringan dan dilanda banjir. Menurut data dari Kementerian Pekerjaan Umum, hingga tahun 2014, Indonesia baru memiliki 284 waduk yang difungsikan sebagai tempat resapan serta pengatur ketinggian air. Sedangkan sebagai ibu kota negara dengan jumlah pertumbuhan penduduk yang pesat, Jakarta kini baru memiliki 41 waduk. Padahal menurut Firdaus Ali selaku Direktur Eksekutif Indonesia Water Institute, idealnya Indonesia membutuhkan 4.000 waduk untuk mengatasi kekeringan juga banjir. Jumlah waduk yang bisa menampung air pada saat musim hujan lalu menyimpannya untuk cadangan musim tidak hujan dan sekaligus untuk pengendali banjir itu jumlahnya sangat minimum sekali, yaitu dengan 284 waduk yang ada sampai tahun 2014. Sekarang kita membangun waduk-waduk baru, yaitu 49 waduk plus dengan 16 waduk yang lama yang belum selesai kita selesaikan dalam 4 tahun ke depan. Tetap jumlah ini masih kurang dari yang semestinya kita miliki. Untuk memenuhi jumlah waduk di Indonesia, saat ini Kementerian Pekerjaan Umum tengah berupaya menyelesaikan pekerjaan 49 waduk di Indonesia, di antaranya Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi di Jawa Barat. Peran dari pemerintah daerah yang ada situ dan waduk di sekitarnya dibantu dengan bantuan anggaran pemerintah pusat, ini juga bisa mengembangkan waduk-waduk situ yang ada di kawasan tadi gitu. Tapi yang lebih signifikan sebetulnya, jika di setiap rumah masyarakat bisa bikin sistem resapan, sumur resapan, tentunya ini akan membantu sekali untuk menyimpan air limpasan dan juga mengendalikan banjir dan genangan. Penambahan jumlah waduk tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan air di sejumlah daerah di Indonesia. Wadi Rizky, Syahri Kurniawan, Dai TV. Ya, pemerintah pun melakukan berbagai upaya untuk mengembalikan fungsi waduk di Jakarta, salah satunya dengan melakukan pengerukan waduk. Seperti revitalisasi yang tengah dilakukan di Waduk Pluit untuk memperbaiki kedalaman waduk. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengusahakan perbaikan di sejumlah waduk di Jakarta. Selama 24 tahun, 41 waduk di Jakarta yang seharusnya bisa dijadikan tempat resapan dan cadangan air terbengkalai dan tidak sesuai dengan fungsinya. Salah satu waduk yang mendapat perhatian khusus dari Pemprov DKI Jakarta adalah Waduk Pluit yang terletak di Pluit, Jakarta Utara. Sebelumnya, pinggiran Waduk Pluit dipenuhi oleh bangunan liar yang tidak memiliki izin bangunan. Akibatnya, Waduk Pluit mengalami pendangkalan yang ketinggiannya hanya mencapai 2 meter. Padahal sebagai area resapan, idealnya Waduk Pluit harus memiliki kedalaman minimal 10 meter. Untuk mengembalikan fungsinya, pemerintah DKI Jakarta melakukan revitalisasi Waduk Pluit yang dimulai sejak tahun 2013. Revitalisasi dilakukan dengan merelokasi perumahan liar, serta melakukan pengerukan lumpur secara berkala. Di tempat ini pula dibangun taman kota yang menjadikan wajah Waduk Pluit tampak bersih dan asri. Tetapi setidaknya misalkan Waduk Melati yang ada di Jakarta Pusat, Waduk Rio yang di Jakarta Timur, kemudian Waduk Sunter samping Waduk Pluit ini tentunya kemudian ini sudah mendesak sekali untuk ditangani dengan serius, terutama adalah pengerukan endapan sedimen atau lumpur yang ada di dasar danau tadi, kemudian membersihkan eceng gondok yang ada, lalu kemudian memindahkan masyarakat yang tinggal di tempat-tempat hunian yang kumuh menjadi taman terbuka, di mana kemudian ini ruang interaksi antara masyarakat yang ada di sekitarnya.
Selain Waduk Pluit, waduk lainnya di Jakarta yang sedang mengalami proses pengerukan adalah Waduk Sunter, Waduk Melati, dan Waduk Ria Rio. Revitalisasi ini diharapkan dapat mengembalikan fungsi waduk yang ada di Jakarta. Waude Rizky, Syahri Kurniawan, DAI TV. Baik, kita beralih ke informasi lain. Meski menetap di kaki pegunungan dan tidak mengenyam pendidikan di bangku sekolah, tak membuat masyarakat Kanekes, Baduy, Banten melupakan adat leluhurnya. Ya, tak hanya taat pada tokoh adat di sana, mereka juga tetap setia menjaga kelestarian alam di sekitarnya. Era modernisasi tidak selalu diwarnai dengan gaya hidup yang bersifat individualisme dan konsumerisme. Hal ini berhasil dibuktikan oleh sejumlah masyarakat Baduy atau lebih dikenal dengan masyarakat Kanekes yang berada di wilayah Banten. Kehidupan masyarakat Baduy dibagi ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama yaitu masyarakat Baduy berbaju putih yang dikenal sebagai kelompok Baduy Dalam. Kelompok Baduy ini masih sangat membatasi diri dari pengaruh modernisasi, seperti tidak menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi, tidak memakai alas kaki, dan tidak menggunakan alat elektronik. Sedangkan kelompok Baduy luar yang biasa mengenakan baju berwarna hitam sudah mulai beradaptasi dalam batas tertentu, dengan pengaruh modernisasi. Banyak hal yang dapat dipelajari dan dicontoh dari masyarakat Kanekes, meskipun mereka tidak mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Hal ini terlihat dari kemampuan masyarakat Kanekes yang mampu mengolah hasil mata pencarian utama mereka yang kesehariannya bertani padi huma, menanam buah pisang dan durian, serta mengolah madu hutan tanpa merusak alam sekitar. Mereka punya satu hukum adat yang untuk kearifan lokal. Apa contohnya? Bahwa mereka kukuh pengkuh dengan amanat adatnya bahwa tidak boleh merusak alam. Merubah pun tidak boleh. Contoh, gunung nggak boleh dilebur, artinya nggak boleh dirusak. Sebab berpikir, kalau dirusak, berarti akan terjadi perubahan-perubahan. Satu kali dalam 1 tahun, masyarakat Kanekes rutin bersilaturahmi kepada wakil pemerintah setempat dengan membawa hasil pertanian mereka. Selain mampu memanfaatkan ketersediaan alam di sana, masyarakat Kanekes juga sangat taat pada tokoh adat. Hal ini tercermin dari cara mereka membangun dan memperbaiki rumah tokoh adat secara bekerja sama. Kalau di Baduy itu, yang namanya rereongan itu nggak ada klaster laki-laki saja, jadi perempuan juga sama. Jadi lihat ibu-ibu juga di sini berpartisipasi. Inilah satu bukti bahwa kalau yang namanya gotong royong di suku Baduy itu tidak mengenal gender, ya. Jadi antara laki-laki dan perempuan, antara anak-anak dengan orang tua itu mereka bersama-sama. Rereongan ini adalah bahasa aslinya gotong royong. Bagaimana mereka dengan ikhlas dan membiasakan diri gotong royong untuk sesuatu kegiatan di kampung. Meski gaya hidup mereka jauh dari kata modern, namun pola pikir, kebijaksanaan dalam menjalani hidup, serta sifat sederhana yang dimiliki oleh masyarakat Baduy dalam menunjang warisan adat leluhur untuk melestarikan alam dan kehidupan patut dijadikan contoh khususnya bagi masyarakat perkotaan. Tim Liputan, DAI TV. Iya, selanjutnya kita akan membahas tentang bisnis berbasis budaya, namun setelah jeda berikut. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Ya, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen bincang kali ini kita akan membahas tentang bisnis merawat budaya. Ya, Dika, Indonesia kaya dengan budaya, Pasti seni, dong. sejarah dan lainnya. Kira-kira tahu nggak berapa banyak? Enggak lah, karena nggak seperti itu, karena banyak banget. Ini aja Banyak banget ya. wilayahnya aja udah banyak banget. Pasti budayanya juga dari satu wilayah ke wilayah lain itu udah sangat berbeda, dan Betul. kalau kita nggak keliling dan benar-benar menyentuh budaya, kayaknya sulit deh untuk Betul tahu. sekali. Di Indonesia ini ada 17.000 lebih pulau. Kemudian ada lebih dari 1.300 suku bangsa di Indonesia. Dan ada lebih dari 500 bahasa daerah. Terbayangkan bagaimana budayanya begitu kaya ya. Jadi memang sangat luar biasa Indonesia. luar ya. biasa. Nah, potensi inilah yang kemudian mengilhami sepasang suami istri. Mereka adalah Mas Bram Kusharjanto dan juga Komarati Kusharjanto selaku inisiator PT Gelar Nusantara untuk melakukan bisnis tapi dalam bidang budaya. Bisnis budaya. Bisnis budaya Penasaran menarik ya pastinya. Namun sebelum kita berbincang dengan narasumber kita hari ini, kita saksikan dulu tayangan berikut. Keragaman budaya Indonesia berpotensi besar menjadi produk bisnis pariwisata.
Hal inilah yang kemudian mendorong para pelaku usaha untuk mengemas berbagai konsep menarik untuk kemudian ditawarkan sebagai produk budaya kepada wisatawan. Seperti yang dilakukan oleh Bram Kusharjanto. Pada tahun 1999, ia beserta istrinya Kumorati Kusharjanto mendirikan perusahaan jasa wisata bernama PT Gelar. Memiliki visi untuk menciptakan pasar baru bagi seni budaya Indonesia. Bram dan Rati mengemas pertunjukan seni secara kreatif dan inovatif agar dapat diterima masyarakat dari seluruh lapisan usia dan status. Dengan cara menggelar pertunjukan seni dan menyediakan paket-paket perjalanan budaya ke daerah yang dinamakan cultural trip. Di sini wisatawan diajak untuk berkunjung ke berbagai daerah dan menikmati pertunjukan di tempat seni tersebut berasal. Dalam membuat satu pergelaran budaya seperti wayang dan pertunjukan tarian, Bram dan Rati selalu melakukan riset secara mendalam dan melibatkan seniman asli daerah. Selain itu, Bram juga sempat membuat VCD berjudul Dewa Ruci yang berisi pertunjukan wayang kulit oleh Ki Mantep Sudarsono sebagai salah satu alternatif agar masyarakat urban yang memiliki kesibukan dan mobilitas tinggi tetap dapat menikmati seni pertunjukan budaya di mana saja dan kapan saja. Ya, ini kalau kita lihat seni sejarah budaya bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga bisa dibisniskan, tentunya bisnis yang positif. Betul. Ya. Dan Jadi ada peluang usaha lah istilahnya jadi celah di situ peluang ya. usaha, dan itu juga selain ada bisnis juga mengembangkan, Betul. mempertahankan. Dan ikut melestarikan pastinya Betul ya. sekali. Langsung kita sapa Mas Bram dan juga Mbak Rati. Halo, selamat datang di Halo Indonesia. Oke. Kayaknya mereka masih berpikir mau bikin ide-ide kreatif apa. Pertunjukan apa nih ngeliat Mas Bram sama Mbak Dika. Duh, seperti wayang orang kali kita ya. Oke, Mas Bram dan Mbak Rati, boleh. Ini kalau kita lihat kan tidak ada background atau latar belakang dari pendidikan budaya ataupun juga seniman, tapi kemudian berkecimpung dalam dunia bisnis dan itu wisata budaya, seni dan segala macamnya. Bisa dijelaskan mungkin Mbak Rati? Iya, sebetulnya awalnya dulu memang tidak terpikir gitu akan terjun ke dunia ini, tapi pada waktu itu ketika kami bekerja sama dengan satu institusi yang terkait dengan seni pewayangan ya waktu itu, tiba-tiba kami tersadar aja loh, ini baru satu, padahal banyak sekali kekayaan kebudayaan kita yang belum tergali gitu. Kenapa nggak kita coba gali lebih lanjut? Pasti bisa jadi sesuatu gitu, dan ternyata setelah kami nekat gitu ya, akhirnya kita dirikan Gelar. Memang ketemu banyak hal yang mau tidak mau kami harus belajar lagi, tapi itu jadi sesuatu yang mengasyikan gitu. Oke, ini berawal dari nekat. Nekatnya kayak apa sih Mas Bram? Awalnya dari hobi sih semuanya sebetulnya ya. Jadi kalau nggak suka kan, kalau nggak punya hobi atau nggak suka secara dalam gitu kan juga nggak akan bisa kejadian gitu. Ya nekat karena ya pertama kita nggak punya latar belakang pendidikan kesenian, budaya. Wah jauh deh, saya teknik, dia di desain gitu ya. Jadi nggak punya. Jauh banget ya. Jauh. Ya, teknik desain wisata. Kesasar. Jadi kalau kesasar tuh kesasarnya udah kejauhan. Kejauhan ya. Mestinya ke Surabaya, jadinya ke. Tapi nggak pengen Medan. pulang, istilahnya kesasar nggak pengen pulang. Yang kedua ya permasalahan yang klasik ya sebetulnya di semua starter, semua UMKM itu kan modal, gitu. Dan dipikir kayak udah deh pokoknya kita jalan aja dulu gitu, kita nggak pernah. Udah deh kita nggak usah. Kalau mikirin kayak gitu stres, nggak jalan-jalan gitu. Oke. Lalu mengemasnya seperti apa supaya tetap bertahan dari, kalau tidak salah dari 99 ya, tahun 99 sampai detik ini ada. Berarti sudah berapa tahun? 15 tahun ya? 15 tahun. 15 tahun. Bagaimana mengemas supaya tetap ada dan awet? Awalnya sih memang kita sebetulnya sama punya sebuah persepsi yang sama dengan kebanyakan orang pada saat kita melihat sesuatu pertunjukan. Oh ini bisa diginiin. Kalau nonton wayang orang dikasih multimedia atau apa gitu loh. Ya semuanya awalnya pasti dari situ, dan berangkat dari sebuah kalimat yang sebetulnya paling umum ya di kalangan orang Indonesia terhadap kebudayaannya, yaitu gimana ya caranya supaya ini lestari, atau gimana ya caranya supaya sesuatu itu atau kesenian sesuatu itu bisa diminati oleh anak muda. Itu paling banyak. Berangkatnya semuanya dari situ. Pasti setiap orang yang bergelut di dunia ini pasti berangkatnya dari situ dulu. Ini bisa diginiin.
lama-lama jalan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, akhirnya kita mengambil kesimpulan yang asli itu yang keren. Asli yang keren gitu Yang asli ya. yang keren. Makanya dari kita awalnya bawa kesenian itu ke Jakarta, sekarang kita balik orang-orang Jakarta atau orang-orang banyak. Tadinya orang-orang Jakarta berangkat, kita bawa ke daerahnya masing, ke daerah tempat kesenian itu berasal, kita nonton di sana. Oke. Dan itu lebih keren. Jadi itulah yang disebut wisata budaya ala Mas Bram dan Mbak Rati ya, bisa dibilang ya. Sebenarnya apa sih yang ditawarkan yang berbeda sebenarnya selain kita ya istilahnya nonton pertunjukan budaya lah ya. Mungkin kalau di Jakarta kita bisa lihat di mana ada tempat-tempat yang memang kita ketahui. Nah, ini justru dibawa langsung ke tempatnya dan bisa bertemu langsung katanya dengan seniman aslinya ya. Bisa diceritakan bagaimana Jadi konsep gini, ini? Pada dasarnya begini, kesenian kita itu banyak terkait dengan ritual, aslinya seperti itu. Nah, kan akan sulit kalau misalnya kita cabut dari akarnya, lalu kita bingkai di Jakarta di dalam satu gedung pertunjukan, rasanya kok nggak pas juga gitu, karena kita kehilangan konteksnya. Nah, berangkat dari situ akhirnya kita coba tawarkan ke teman-teman dulu waktu itu, mau lihat nggak yang asli seperti apa? Tapi itu juga mengandung konsekuensi, artinya begini, ketika kami mengajak teman-teman atau peminat kesenian atau peminat budaya untuk datang ke tempat aslinya, otomatis yang pertama di sana kita harus masuk ke desa tempat asalnya misalnya. Kemudian pasti di sana tidak ada gedung pertunjukan. Artinya itu betul-betul menuntut minat yang luar biasa, ya. Perlu usaha juga yang luar biasa ya. Betul. Dan kemudian bisa jadi di sana juga nggak ada infrastruktur yang memadai, gitu kan, ada hotel, nggak ada apa gitu. Jadi akhirnya ya peminatnya sebetulnya menjadi niche sekali. Kemudian itu bukan berarti lantas menjadi murah gitu, karena pada saat kita mau masuk ke pedalaman misalnya gitu, banyak ketidakpastian ya misalnya, oh di sini jadwal ke sana tuh nggak ada, kok buru-buru pesawat, bis nggak ada dan lain sebagainya. Jadi kita juga harus meng-create itu sendiri sehingga akhirnya memang yang benar-benar niat yang mau ikut gitu, dan itu jumlahnya nggak besar ya, tetapi berkelanjutan terus. Berkelanjutan dan ternyata akhirnya lama-lama meningkat ya, apalagi sudah berjalan sampai 15 tahun ya. Dan ini pasti banyak tantangan. Nanti kita ceritakan di segmen berikutnya, namun kita jeda dulu ya. Baik, kita akan kembali setelah jeda berikut. Ya, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia ya, Dika. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu jua, Unity in Diversity. Saya yakin banyak hal yang memang bisa dieksplor dari Indonesia, keindahannya. Tapi juga saya yakin Mas Bram dan Mbak Rati juga memiliki banyak tantangan untuk menghadapi itu semua dan menjalaninya. Langsung kita tanyakan apa saja tantangannya, Mas Bram dan juga Mbak Rati. Kira-kira bisa dijelaskan apa tantangan sejauh ini selama 15 tahun ada? Menjadi sendiri itu juga nggak enak. Artinya tantangan bahwa kita itu masuk ke daerah-daerah yang tidak diminati oleh banyak orang, itu juga menjadi tidak gampang. Banyak yang bilang, oh ini jadi pionir ya, kita duluan segala macam. Oke, dari satu sisi memang enak ya gitu ya. Tapi dari satu sisi lain membuat itu juga tidak menjadi lebih mudah juga gitu ya. Misalnya kita masuk ke satu daerah tertentu gitu, ke mana ya, ambil contoh misalnya ke Kutai, masuk menuju ke sana aja harus dengan, kalau mau naik mobil bisa 10 jam, kalau naik bisa lebih cepat tuh pakai jalan air juga, jalan air yang mana dulu, mau cepat bisa 2,5 jam tapi harganya juga selangit kan gitu kan, speedboatnya ya kayak begitu. Memang kesulitannya adalah pemainnya di sini nggak banyak. Karena tidak banyak, dia menjadi tidak massal. Kalau nggak massal, yang namanya barang massal kan pasti menjadi murah gitu loh. Kita menjadi mahal. Akhirnya pertanyaan itu selalu datang setiap kali kita mempromosikan satu daerah tertentu gitu misalnya. Dan datangnya itu kadang-kadang lucu gitu, nggak cuma datang dari para calon peserta gitu ya, yang nanya nanti sana hotelnya apa, nanti di sana itu. Pertanyaan itu juga muncul dari kadang-kadang dari pengelola negara ini gitu, yang emang mau cari apa di sana loh, kan harusnya ada yang lebih gitu. Saat kita cari data gitu ya, data itu yang sangat minim. Nah, padahal sekarang ini sudah mungkin di 5 tahun terakhir ini kami bekerja itu dasarnya adalah data. Kalau nggak ada data kita nggak bisa
lakukan apapun. Dan Data tidak itu bisa artinya mempromosikan ya, nggak kalau bisa tidak dipromosikan, mengenal betul. dulu ya. Data itu mulai dari yang terkait dengan pariwisata sampai yang terkait dengan yang paling penting itu justru data kulturnya, data kulturalnya. Itu susah sekali mendapatkan itu. Oke, ini Nah, dalam belum- satu perjalanan misalnya sebenarnya apa aja sih yang ditawarkan? Misalnya ada perjalanan wisata, lalu ada budaya, atau bisa melihat UKM di daerah tersebut kah? Apa saja sebenarnya yang Jadi bisa gini, biasanya gini, kami dalam membuat trip itu, yang pertama kali adalah temanya dulu. Jadi misalnya kita ke Solo lah. Kalau ke Solo ya, misalnya saya ambil contoh ke Solo gitu. Tentu banyak orang udah tahu, oh di Solo ada ini, ada ini, ada ini. Tapi sebetulnya bagaimana kita melihat perspektifnya nggak begitu. Justru kita lihat dulu, kita mau cerita tentang apa nih? Tentang wayang misalnya, kesenian wayang. Bagaimana sih sejarahnya, berkembangnya seperti apa? Jadi akhirnya kita tempat-tempatnya tertentu kita lihat bagaimana wayang zaman Batu. wayang batu yang di percandian gitu seperti apa, terus kemudian bagaimana setelah berkembang menjadi wayang orang, menjadi wayang kulit seperti apa, dan di sana kita mendatangi pelaku budayanya. Dan jadi yang juga penting itu salah satu contohnya. Jadi yang juga salah satu hal yang penting adalah ketika kami mengajak teman-teman untuk datang ke tempat asalnya untuk cultural trip lah katakanlah begitu, itu hampir selalu ada narasumber ahli seperti mungkin arkeolog, antropolog, atau sejarawan. Jadi tergantung temanya gitu, kita mau ngebahas apa. Jadi benar-benar paket lengkap lah ya. Betul. Nah, jadi nggak cuma datang melihat, tapi juga memang dikupas budayanya ya, istilahnya Iya, seperti itu ya. Karena kita juga nggak bisa menggantungkan perjalanan kita dengan tour guide misalnya gitu. Namanya juga tour guide. Iya. Ya dia hanya meng-guide di tempat-tempat tour, di tempat-tempat kita berwisata gitu loh. Nah, kalau daerahnya misalnya katakanlah daerahnya kayak umpama nih kita pergi ke Lasem gitu misalnya gitu. Mau cari wisata apa? Di sana memang bukan tempat wisata yang dikenal banyak orang, yang wisata yang seperti Bali, seperti Jogja, bukan di sana tempatnya gitu. Ya nggak usah lah inilah. Kita kemarin juga baru pulang dari ngantar bersama-sama dengan sekitar berapa belas orang gitu. Kami ke Wamena. Wamena ke Papua, itu pedalaman sekali. Aduh, itu luar biasa, pengalaman yang tidak akan bisa kita ulang lagi gitu ya. Banyak dari teman-teman juga mengatakan seperti itu. Karena Wamena itu mahal sekali. Mahal sekali memang berangkat ke sana. Dan ini benar-benar pasti masih banyak lagi pengalaman-pengalaman yang menarik. Tapi kita sebelum lanjutkan ini, kita lihat nih potongan-potongan tayangan pagelaran seni dari Gelar ya. Dalam tayangan berikutnya. Ada opera, ada tarian dari Kalimantan, sampai tadi ada serimpi juga ya. Ini kan nggak mudah untuk istilahnya kalian tidak hanya coba mempromosikan, tapi juga harus merangkul para seniman. Bagaimana caranya? Awalnya memang kami itu produser sebetulnya. Jadi tahun 9 berangkat dari tahun 99 kami mencoba membantu organisasi pewayangan untuk membuat sebuah festival wayang ya waktu itu ya, festival wayang. Kami jadi waktu itu ceritanya tuh jadi seksi promosi dan publikasi. Berangkat dari situ mulai kita habis itu ini bisa diinin seperti yang saya tadi udah bilang. Akhirnya kita mencoba tahun 2000 kita mulai buat gelar, dan kemudian mulai kami memproduksi. Kami jadi produser seni pertunjukan. Yaitu tadi berjalan satu kali pertunjukan, 2 kali pertunjukan, sampai kemarin kami sudah produksi ke 78 produksi pertunjukan.
Terus apa namanya, di tengah-tengah jalan itu ya ada yang untung, ada yang rugi banget, ada yang untung banget gitu. Itu biasa ya di dalam bisnis biasa. Oke. Nah terus di tengah-tengah itu kemudian muncul perkembangan baru yang seperti Mbak Rati bilang tadi. Oh ternyata banyak kesenian yang sudah nggak bisa dibawa ke Jakarta lagi, gitu. Nggak bisa kita buat semuanya itu serba kontemporer gitu loh, serba dipaket, serba di apa. Kadang-kadang nggak bisa, seringkali nggak bisa. Pernah kita bawa satu grup dari Kalimantan gitu, dari pedalaman bener-bener dari dalam hutan Kalimantan, dari Tanjung Manis kami bawa ke Jakarta. Di situ terjadi perbenturan yang luar biasa di antara mereka sendiri. Oh ini nggak bisa dimainkan ini, nggak bisa dimainkan itu, karena harus ada pohonnya, harus ada hutannya, harus ada ininya, harus ada itunya gitu. Di situ muncul lagi. Terus belum lagi beda ya antara kesenian tradisi Indonesia dengan kesenian yang pop gitu. Kalau pop kan tuntutannya harus cantik, harus keren, harus six pack, harus muda, tua dikit udah mulai nggak laku gitu. Di kesenian tuh kebalik, makin kita tua, makin sepuh, pengalaman makin panjang, dia makin menjadi master, menjadi maestro. Di Asia itu kan begitu. Begitu dia sudah mencapai puncaknya itu, dan itu rata-rata sudah di usia 60, 70, barulah kemudian kesenian itu ngakar. Kami pernah mengelilingkan sebuah kelompok topeng Indramayu ke Inggris sekitar 15 hari di 11 kota dan sold out semua pertunjukan. Tapi maestro topengnya almarhum Mimi Rasinah itu saat itu sudah berusia berapa? 70 tahun ya waktu itu? Lebih 80. Udah hampir 80 lah. Jadi memang benar-benar justru makin tua, makin maestro dan makin mahal. Nah, dan makin mahal. Padahal di tuntutan sekarang makin mahal, movementnya makin sulit, makin pindah kota makin susah kan. Nah, gimana lagi nih caranya? Belum lagi yang mereka terikat dengan ritual tertentu, kesenian tertentu. Nah, mulai itu tadi. Akhirnya jadinya dibalik. Jadi kita yang si penonton yang kesana. Nah, ini saat masuk ke ranah ini kan budaya orang, terus juga istilahnya masuk ke budaya orang juga bukan suatu hal yang mudah. Apalagi berkaitan dengan ritual. Pernah tidak ditolak oleh seniman? Kita akan bahas setelah jeda. Tetap bersama kami di Ala Indonesia. Ya, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia. Dika, ini kalau kita ngomongin sejarah, seni, budaya Indonesia nggak ada habisnya. Banyak sekali. Banyak banget. Banyak banget ya. Pulaunya aja banyak, sukunya banyak. Oke, kita lanjutkan perbincangan dengan Mas Bram dan juga Mbak Rati. Mas Bram, Mbak Rati, ini kalau kita lihat kan banyak sekali budaya di Indonesia, dan kalau berbicara tentang budaya atau seni kan banyak yang kemudian ada nilai sakralnya di situ. Nah, kemudian ketika Mas Bram dan Mbak Rati mencoba memasuki daerah-daerah tertentu, mungkin banyak daerah di Indonesia, bagaimana penerimaan masyarakat lokal? Ada cerita unik atau menantang? Gini, yang jelas pada umumnya mereka terbuka ya dengan senang hati, tapi memang ada pertanyaan-pertanyaan seperti oh mau nonton, mau lihat, emang kenapa? Kayaknya biasa aja. Gitu. Jadi pertama itu, terus yang kedua, bagaimanapun ketika kita masuk ke komunitas lokal, memang yang utama adalah kita juga harus be humble lah. Jadi kita datang ke sana justru lebih memposisikan diri sebagai ingin belajar. Kalau kami selalu gitu, ingin tahu, ingin belajar dan apa ya, ingin mengenal lebih lanjut gitu. Jadi tone and manner-nya juga berbeda gitu. Nah, pernah suatu kali waktu kami mau berkeinginan untuk nonton Bedoyo Ketawang ya, ke Keraton, dan itu Bedoyo yang nggak boleh sembarangan orang lihat gitu ya. Nah, hanya kerabat gitu, dan tamu-tamu tertentu gitu. Pada awalnya seperti yang, loh emang kenapa? Boleh nggak? Nah, itu syaratnya ya udah boleh aja sih, tapi harus pakai ini ya, karena ini ritual loh. Jangan sembarangan ya. Akhirnya dengan begitu syarat harus pakai baju tradisi gitu, nggak ada kecuali mau itu media, mau motret, mau apa, nggak, harus lengkap ya, komplit, dan batiknya nggak boleh parang, nggak boleh ini, baju kebaya nggak boleh hijau, karena hijau itu hanya untuk kerabat, dengan sebegitu persyaratan. Dan kami awalnya, waduh, teman-teman mau nggak ya? Tapi begitu kita share,
kenyataannya begini loh, dan ini adat. Kalau kita memang mau masuk ya kita harus menyesuaikan diri. Nggak tahunya pada mau gitu. Justru minat kali ya, spesial kali menurut. Spesial gitu. Nah, 15 sampai 20 orang ya waktu kita itu dikasih teman-teman. kuota 20 orang ya 20 Full ya. Full gitu. dari Jakarta, Surabaya, Bali waktu itu yang datang. Iya, dan di setiap trip seperti itu kami selalu bilang ke teman-teman, dari sebagian patungan teman-teman semua itu ada donasi keberlanjutan seni tradisi yang kita berikan ke Oh, oke. ke- Jadi sumbangsi. ada sumbangsi ya, nggak hanya benar-benar bisnis ya. Tapi kalau dilihat tadi betapa ribetnya dengan survei yang begitu lumayan rumit ya sebenarnya. Berapa sih harganya? Ayo, kira-kira kalau yang mau ikutan, Ini kayaknya sudah merencanakan libur. bagus dong ya kan? Ke Solo itu paketnya kita jual sekitar 3 juta per orang 3 juta per tanpa orang. pesawat. Tanpa pesawat Jadi ya. ketemu langsung di Solo. Tapi itu udah sampai Solo udah bener-bener check in di hotel, itu udah begitu dia check in semuanya udah menjadi tanggungan kita. Oke, dan dengan perjalanan yang luar Semua biasa. perjalanan ya. dan segala Kayaknya macam. sebenarnya harga segitu mungkin kalau dipikir mahal, tapi dengan pengalaman yang luar biasa bahkan bisa nonton apa yang hanya kerabat tonton ya, kerabat keraton kayaknya. Sama seperti kita kalau spesial, pergi ke Bali gitu ya, pergi ke Bali itu sekitar sama lah sekitar 3,5 atau 3,5, tapi kita masuk ke satu kerajaan, ikut ritual di dalam atau pergi ke pura untuk ikut ritual yang di sana yang kita juga nggak pernah bisa lihat, nggak pernah bisa saksikan, mulai dari pertunjukannya, mulai dari ritualnya, kan banyak kesenian yang nggak boleh keluar pura sebetulnya. Oke. dan kami memilihnya juga berhati-hati mana yang kira-kira memungkinkan. Kalau memang nggak memungkinkan kami Ya juga nggak. nggak paksakan, karena Nggak paksakan. kami juga harus menghargai tradisi setempat lah ya. Jadi memang kami Kayak tadi harus misalnya ke Baduy ya, Baduy itu kita juga iya. ada trip ke Baduy dan itu kita tapi live in, harus tinggal di sana karena memang di sana nggak ada Iya, hotel, nggak ada apa, dan kita kasih tahu berhenti sampai di desa ini mobilnya, kemudian turun dan dadah selamat berjalan sampai 5 jam ke depan. Ketemu di sana, gitu. Kayaknya itu cocok buat kamu. Harus berpetualang. Ya kalau aku di keraton aja. Kayak gitu. Enak ya. Oke, Mas Bram, ini kalau kita lihat kan gelar memiliki banyak sekali ya sejarah dalam hal pertunjukan dan lain sebagainya. Nah, banyak kemudian yang di luar negeri dan kemudian dalam negeri. Nah, kira-kira proyek terdekat apa untuk mengeksplor kesenian budaya Indonesia? Yang terdekat dan sedang berjalan dan ya moga-moga insya Allah akan sustain gitu ya. Dalam 5 tahun ini kami sedang membuat satu program dengan dukungan beberapa teman-teman dari berbagai komunitas, lintas komunitas, terutama yang memiliki ketertarikan atau memiliki ini dengan sejarah, antropologi dan kebudayaan Indonesia. Itu kami sedang membuat satu program yang namanya Jalur Rempah. Ini inisiasinya sudah kita mulai tahun 2014 sebetulnya, 2014, dan sudah berjalan selama dari 2014 itu kami pertama kali pergi ke Ternate waktu itu ya. Kita ke Ternate, kemudian 2015 kemarin dengan Yayasan Bina Museum Indonesia kami membuat mengisi konten yang dimiliki oleh yayasan. Waktu itu yayasan punya event yang namanya Museum Week. Bulan Oktober, kami yang mengisi kontennya dengan Jalur Rempah, dan di situ semua aktivitas tentang yang terkait dengan sejarah perdagangan rempah di Indonesia itu kita Ini sangat tunjukkan ke menarik publik ya gitu pastinya ya. ya. Dan pasti panjang ceritanya. Dan kayak kita butuh satu episode lagi untuk kali ini ya. Terima kasih banget untuk kedatangannya, dan saya siap ke keraton, kamu siap ke Baduy? Siap. Ya. Terima kasih banyak. Sukses terus untuk gelar ya. Terima kasih. Baik, kita masih punya banyak informasi menarik, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Ya, biaya bukanlah penghalang dalam meraih prestasi gemilang. Ya, berkat kesungguhan dan ketekunan 31 mahasiswa S1 jurusan akuntansi dan manajemen di Setia Kasih Bangsa mampu lulus dengan beasiswa 100%. Setia Kasih Bangsa yang terletak di Jalan Arteri Kebonjeruk, Jakarta meluluskan 31 mahasiswanya pada Kamis 21 Januari 2016 lalu. Mahasiswa tersebut terdiri dari jurusan akuntansi dan manajemen. Seluruh wisudawan ini adalah mahasiswa berprestasi yang mendapatkan beasiswa dari awal perkuliahan hingga lulus kuliah. Acara ini dihadiri oleh orang tua dari wisudawan dan alumni Setia Kasih Bangsa. Beberapa pemuka agama Buddha, Hindu, Muslim, dan Nasrani juga turut hadir dalam acara tersebut.
Sekitar pukul 7.30 malam, seluruh wisudawan dilantik oleh Ketua Kasih Bangsa Dr. Eka Wahyu Kasih beserta 4 jajaran dosen. Menjadikan Buya Shafi'i Emre sebagai panutan dalam hal kejujuran, keberanian mengatakan yang benar, antara ucapan, pikiran, perbuatan adalah sejalan, itu yang langka di negeri ini. Saya meminta mereka harus bekerja cerdas, bekerja keras, bekerja cepat, tuntas, dan ikhlas. Senang banget, impian juga, dimana semua mahasiswa pasti impiannya ya untuk wisuda, dan mudah-mudahan apa yang saya terima ini bisa menjadi bekal untuk di masa depan saya. Harapan saya dimana saya bisa menjadikan apa yang saya inginkan, menjadikan apa yang saya impikan, supaya apa yang saya cita-citakan semua bisa berjalan dengan yang seperti yang saya mau. Pernikahan hari ini sudah tentu senang banget ya, karena skripsinya pun susah gitu. Kalau di kampus ini tuh sidangnya susah. Harapannya adalah semoga kampus ini tetap kualitasnya tetap seperti ini sampai kapanpun, karena benar-benar akan mencetak orang-orang yang berkualitas. Kedutaan Besar Italia menggelar pameran foto bertema Vespa yang bekerja sama dengan komunitas Vespa Indonesia, Vespagrafi. Ya, pameran ini menyajikan foto mengenai kisah Vespa yang digunakan masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa? Berikut liputannya. 27 karya dipamerkan oleh komunitas Vespagrafi dalam pameran bertema La Vespa un mito storia e story yang berlokasi di Auditorium Italian Cultural Institute Menteng, Jakarta Pusat. Pameran ini menyajikan foto Vespa yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, seperti foto human interest, foto fashion, foto balap Vespa, dan masih banyak lagi. Hasil karya ini diabadikan oleh anggota komunitas pecinta fotografi dan Vespa yang memiliki hobi fotografi. Uniknya, sebagian foto Vespa ini dicetak dengan menggunakan media yang beragam, seperti teknik foto cetak di atas daun yang dinamakan chloroprint, foto cetak di atas besi, dan teknik foto cetak salt paper process printing dengan menggunakan larutan garam dan kertas. Hasil dari ketiga teknik cetak ini menjadi daya tarik sendiri bagi pengunjung di pameran foto ini. Awal mulanya pameran ini terselenggara sih, teman-teman punya ibaratnya itu punya kegalauan dan kegelisahan. Kita itu aktif di dunia fotografi, terus beberapa kali diskusi, akhirnya terkumpul tuh ide-ide untuk bikin tema-tema konsep-konsep foto yang ada di sini itu melalui berbagai macam cetak yang daun segala macam, ada yang di atas besi juga, terus salpin juga, ada woven fotograf. Itu melalui ide-ide mereka terus akhirnya dituangkan lewat media-media itu. Selain mengadakan pameran foto, komunitas Vespagrafi juga sering mengadakan touring ke berbagai daerah, dinamakan eksplorasi vakansi. Saat singgah ke sejumlah desa, anggota Vespa menyempatkan diri untuk membagi ilmu videografi dan fotografi kepada sejumlah sekolah dasar secara gratis. Antusiasme dari masyarakat pada acara ini pun besar, seperti Indra yang rela datang untuk melihat pameran karena kecintaannya terhadap motor yang berasal dari Italia ini. Dari Instagram sih, dari beberapa klub Vespa juga mereka ada posting, jadi aku tahunya dari Instagram itu, cek, kebetulan pas hari ini bisa, udah acaranya positif banget, jadinya ada beberapa display Vespa lama, jadinya cukup menarik sih. Pameran ini diselenggarakan sejak 11 Januari dan dibuka hingga 23 Januari pada pukul 10 pagi hingga 5 sore. Indra Larasati, Vincenzo, The ITV. Pada umumnya mencetak foto biasanya menggunakan media kertas foto saja. Namun komunitas Vespagrafi Indonesia memiliki teknik cetak foto yang unik dengan menggunakan daun. Ya, berikut kami hadirkan liputan keunikan media cetak ramah lingkungan ini. Mencetak foto pada umumnya dilakukan dengan menggunakan kertas foto. Berbeda dengan pada umumnya, terdapat keunikan dalam teknik cetak foto yang dilakukan oleh komunitas Vespagrafi. Komunitas pecinta Vespa dan fotografi yang berdiri sejak tahun 2010 ini memanfaatkan daun sebagai media cetak foto yang telah dilakukan sejak komunitas ini berdiri. Adalah chloroprint, merupakan proses cetak foto dengan menggunakan daun dan sinar ultraviolet yang diperoleh dari sinar matahari.
Proses yang dibutuhkan untuk membuat foto dengan teknik seperti ini memakan waktu yang cukup lama, yakni 2 hingga 3 hari. Semua tergantung pada tingkat kesulitannya. Daun yang digunakan juga tak bisa sembarang daun, karena harus mengandung zat klorofil yang tinggi agar hasil foto yang dicetak dapat maksimal. Salah satu contoh foto yang menggunakan teknik cetak kloroprint ini disajikan dalam pameran foto yang diadakan oleh Vespagrafi. Pameran ini diadakan sejak 11 Januari hingga 23 Januari mendatang. Ini kami sebut teknik fotonya itu kloroprint. Prosesnya itu kita mencari daun yang peka terhadap cahaya yang punya zat hijau daun yang tinggi yang namanya klorofil. Itu prosesnya menggunakan sinar ultraviolet yang kita dapat dari matahari. Harga yang ditawarkan untuk foto dengan teknik kloroprint ini berkisar 2-2,5 juta rupiah. Pelanggan dapat memesan gambar sesuai dengan yang diinginkan melalui Instagram di @vespagrafi. Indra Larasati, Vincenzo, Dai TV. Ya, Old Nick mencoba melakukan tindakan jahat terhadap Ma dengan berpura-pura menipu Ma untuk mencari seekor anjing yang hilang saat Ma masih berumur 19 tahun. Old Nick ternyata justru menempatkan Ma dalam sebuah ruangan hingga melahirkan seorang anak bernama Jack. Ya, 7 tahun kemudian Ma dan sang anak masih mendapati dirinya berada dalam sebuah ruangan yang sama yang memiliki ukuran 10 x 10 meter persegi. Hal ini membuat mereka terisolasi dari dunia luar. Lantas, bagaimana perjuangan Ma dan Jack untuk keluar dari belenggu tersebut? Saksikan dalam film berjudul Rome. Berikut cuplikannya. Truck, wiggle out, jump, run, somebody. I'm scared. I know. I'm gonna be there in your head talking to you the whole time. Truck, wiggle out, jump when the truck slows down, run, somebody. You alright? Jack, listen to me. This is our chance. Thank you for letting us do this interview. We're grateful to hear your story. Thank you to everyone who sent their good thoughts and their prayers. For 5 years, you made life in that small room, that prison, as nurturing and normal as you could. You're so old now. You are so old now. Yep. Hey, do you know what we're gonna do today? What? We are going to bake a birthday cake. You chose to tell Jack that room was the whole world, that there was nothing else. Good morning, lamp. Good morning, plant. Good morning, sink. I wanted him to feel safe and that it was a great place for him to live. Did you ever think you would be free? I hoped. Hello, Jack. Thanks for saving our little girl. Are we in another planet? Mm-mm. Same one, just a different spot. I've been in the world 37 hours. That's us. I've seen windows and hundreds of cars and birds and grandma and grandpa. Jack, someone here would like to meet you. Will he find us? No, he will never find us. Everyone keeps asking, are we okay? You have no idea what's going on in my head. Yeah, well, try me. And every time you look at me, that's all that you see? When I look at you, Joy, I will see my daughter. You're gonna love it. What? The world. Ya, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk beberapa wilayah di Indonesia.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus Halo Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Dan jangan lupa untuk terus follow Twitter kami di @daai_tv dan @haloindo_daai_tv. Akhir kata, saya Astia Dika. Dan saya Raden Madlias, mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.